Ujang akhirnya menemukan cara untuk pergi ke masa lalu. Tapi ia ragu dengan persentase tingkat keberhasilannya. Akhirnya Ujang melimpahkan keputusannya pada sebuah koin. Jika yang keluar adalah angka, maka ia tidak jadi pergi ke masa lalu. Tapi jika yang keluar adalah gambar angklung, maka ia wajib pergi ke masa lalu. Ujang akan memulainya pada esok hari. Tapi sebelum itu, Ujang tidak lupa membuat sebuah not agar ia ingat bahwa ia harus memenuhi kewajibannya besok hari. Setelah keesokan harinya, Ujang membaca notnya dan melakukan pemilihan. Ujang menempatkan angka di bagian atas koin dan melemparkan koinnya. Pada akhirnya, gambar angklunglah yang terlihat. Berarti Ujang harus mencoba penemuannya untuk pergi ke masa lalu. Ujang pergi ke masa lalu dan berhasil teleportasi ke masa lalu sejauh 1 hari sebelum masa aslinya. Tapi sayangnya, Ujang tidak tahu caranya kembali. Ujang sadar bahwa ini akan merusak timeline tatanan dunia. Karena saat ini ada 2 Ujang, Ujang versi asli dan Ujang versi masa lalu. Tetapi ia ingat akan not yang pernah dibuatnya. Akhirnya Ujang menambahkan tulisan di bawah notnya, mulailah pada gambar angklung, dan pergi bersembunyi sampai Ujang yang ada di masa saat ini melakukan pemilihannya. Keesokan harinya pun tiba. Ujang di masa sekarang akan memulai pemilihan koin. Tapi sebelum itu, dia membaca not yang pernah ia tulis sebelumnya. Walau Ujang bingung kenapa tiba-tiba ada tambahan kata, Ujang tetap menurutinya. Ujang memulai pemilihan koin dan meletakkan gambar angklung pada awal mulanya. Akhirnya gambar angkalah yang keluar, yang berarti Ujang tidak perlu mencoba pergi ke masa lalu, karena Ujang percaya kemungkinan percobaan teleportasi itu akan berdampak buruk jika gagal. Jika Ujang tidak jadi pergi ke masa lalu karena membaca dan menuruti tambahan kalimat pada notnya, pertanyaannya, bagaimana bisa Ujang di masa lalu menulis tambahan kata pada not Ujang di masa sekarang? Paradoks.